Baiklah, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan pertemuan kita saat ini dengan mata kuliah homiletika, dan perlu diketahui bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah bersyarat, ya, bagi yang berhak untuk mengontrak mata kuliah ini adalah mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah hermeneutika. Jadi di program studi kita masing-masing, baik program studi teologi dan juga konseling pastoral atau pastoral konseling, maka eh, kita tetap melewati mata kuliah bersyarat, yaitu lulus hermeneutika. Ada beberapa mata kuliah hermeneutika baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan itu akan menjadi prasyarat untuk bisa mengontrak mata kuliah homiletika. Selanjutnya untuk mata kuliah homiletika ini juga akan menjadi mata kuliah syarat bagi mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah praktik liturgika dan homiletika di semester depan ketika kalian selesai mengontrak mata kuliah ini dan kalian bisa mengambil mata kuliah tersebut. Baiklah saudara-saudara sekalian, pertemuan kita di bagian pertama ini tentunya akan membahas beberapa hal penting sehubungan dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah homiletika ini. Sehingga itu di tatap muka pertama ini saya akan mengajar kepada saudara-saudara melalui video ini, dan tentunya saudara-saudara akan mengikuti pembelajaran ini dan saudara-saudara akan menonton video ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran yang terinclude bersama dalam mata kuliah ini satu semester untuk mata kuliah homiletika. Karena itu mata kuliah ini saya sendiri yang akan menjadi dosen pengampu khususnya di kelas ini. Yang menjadi tujuan perkuliahan ini adalah pertama, nanti saudara-saudara akan memahami tentang masalah yang berhubungan dengan khotbah itu sendiri atau khotbah masa kini. Kenapa saya lebih cenderung untuk mengistilahkan khotbah masa kini atau khotbah kontemporer? Karena kita dalam melaksanakan khotbah tentunya kita sudah harus memperhatikan konteks di mana kita melaksanakan khotbah itu sendiri. Sekarang kita kan sudah pada era milenial dan sudah sangat maju, apalagi kondisi sekarang lagi berhadapan dengan wabah pandemi COVID-19, maka tentunya pembelajaran kita juga harus menyesuaikan dengan konteks di mana kita ada. Hal yang kedua yang menjadi tujuan perkuliahan kita adalah kita akan memahami dengan benar isi dari khotbah itu sendiri. Jadi tadi memahami masalah-masalah khotbah, lalu yang kedua adalah nanti saya dan saudara kalian terutama akan memahami dengan benar isi dari khotbah itu. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya di sini adalah kalian nanti akan memahami dan juga mempunyai kemampuan yang luar biasa, ya, kemampuan yang terukur, yang hebat
dan juga keterampilan berkhotbah. Jadi soal berkhotbah itu bukan hanya soal kemampuan untuk menyusun bahan khotbahnya secara tertulis, tetapi kalian juga punya keterampilan untuk menampilkan ya khotbah ketika kalian sudah belajar mata kuliah ini dengan baik. Baiklah saudara, kita masuk pada bagian selanjutnya adalah pengertian homiletika berhubungan dengan judul mata kuliah ini, yaitu mata kuliah homiletika. Saya belajar menjelaskan sedikit ya sejarah dari apa yang dimaksud dengan homiletika dan juga dalam hubungan dengan khotbah itu sendiri. Kenapa mata kuliah ini homiletika? Lalu di awal tadi saya menjelaskan tentang khotbah. Karena itu kata homiletika dari kata sifat Yunani yaitu homiletika, dia dihubungkan dengan kata tekne yang berarti ilmu pergaulan atau ilmu bercakap-cakap. Ilmu pergaulan di sini berarti sebetulnya mengandung makna persahabatan, yaitu percakapan yang mengandung makna persahabatan. Itu disebut homiletika dalam bahasa Yunaninya. Juga dari kata kerja homilein dan juga dari kata benda homilia yang berarti pergaulan atau percakapan dengan ramah tamah atau percakapan persahabatan yang sangat baik. Kata ini juga kita bisa menemukan dalam Alkitab kita Perjanjian Baru. Ada kurang lebih 4 kali dalam Perjanjian Baru kata homilein ini disebutkan. Misalnya dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 14 sampai 15, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 11, dan juga Kisah Para Rasul 24 ayat 26. Dia muncul kata yang disebut dengan kata homilein atau percakapan tadi. Dan kata homilia kita bisa temukan itu dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya homiletika ini kemudian diartikan sebagai ilmu berkhotbah atau ilmu menerapkan khotbah. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya seorang bapak gereja yang sangat terkenal di zamannya dia yaitu Agustinus. Dalam bukunya yang berjudul De Doctrina Christiana, dia menyelidiki ilmu khotbah dan membedakannya dengan 2 bagian sangat penting, yaitu yang pertama, bagaimana mendapatkan bahan-bahan khotbah itu. Jadi buku yang pertama menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan bahan-bahan khotbah, dan itu dia kemukakan dalam tulisannya ya, yaitu modus inveniendi yang berarti homiletika material. Kita lihat di situ. Lalu yang kedua adalah bagaimana bahan yang sudah diperoleh dapat disampaikan dengan baik. Itu kita lihat dalam modus proferendi atau homiletika, atau disebut juga dengan homiletika formal. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita melihat seperti apa kedudukan dari homiletika itu sendiri. Jadi seperti apa kedudukannya dan bagaimana posisi dari homiletika itu sendiri. Tentunya ada 2 hal penting yang harus kita lihat. Pertama, kedudukannya dalam bidang teologi. Dalam bidang teologi tentunya kita mengenal
dalam ilmu teologi terdapat cabang-cabang ilmu masuk dalam ilmu teologi, yaitu teologi biblika, historika, sistematika, dan praktika. Lalu seperti apa kedudukan homiletika itu? Tentunya dalam bidang biblika, homiletika itu mempunyai peranan yang sangat penting ya. Artinya kenapa? Karena tidak bisa disebut berhomiletika atau ilmu berkhotbah kalau pekerjaan dari homiletika itu tidak melewati tahapan-tahapan biblikal, itu tahapan-tahapan pengkajian ayat-ayat dalam kitab suci. Nah, tahapan-tahapan itu secara ilmu teologi disebut dengan pengkajian eksegese, misalnya ilmu menafsir atau hermeneutika, dan itu sudah ada dalam perkuliahan. Karena itu saudara, saya katakan tadi di awal bahwa akan menjadi persyaratan untuk mengontrak mata kuliah homiletika ini, tentu saudara juga harus lulus eksegese atau hermeneutika. Saya sudah katakan di awal tadi. Nah, selanjutnya juga dalam ilmu teologi, ya, historika atau sejarah, ini juga sangat penting ya. Kenapa? Karena memang homiletika juga harus membicarakan tentang sisi-sisi teologis historis terhadap pengalaman-pengalaman pelayanan, yaitu sejarah gereja, sejarah dogmatika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan itu, yang tidak kalah pentingnya juga harus dipahami dalam kerangka untuk berhomiletika atau melaksanakan tanggung jawab berkhotbah. Selanjutnya dalam teologi sistematika juga sangat mempunyai peranan yang sangat penting, karena sistematika ini kan ada pembagian-pembagiannya, misalnya dogmatika dan etika. Ini itu merupakan hubungan dan kedudukan yang sangat luar biasa dalam posisinya. Ketika homiletika itu diterapkan ya, atau proses pelaksanaan khotbah itu diterapkan, maka tentunya juga berhubungan dengan persoalan-persoalan etik teologi atau juga persoalan dogmatik teologi, dan juga persoalan-persoalan yang lain yang ada hubungannya dengan itu, termasuk di dalamnya juga misiologi ya, karena memang homiletika itu bagian ya, jadi berhomiletika juga sama dengan bermisi atau melaksanakan misi gereja. Hal yang berikut adalah, yang terakhir adalah dalam hubungan dengan teologi, praktika ya. Praktika tentu kita mengenal yang tentang pewartaan gereja, dalam hal ini PWG atau pembinaan warga gereja, katekisasi, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu poimenika atau penggembalaan, disebut juga dengan pastoral counseling atau counseling pastoral. Tentu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena berhomiletika juga bisa berisi tentang poimenik atau penggembalaan. Jadi ada isi dari penggembalaan dalam proses homiletika itu berlangsung. Lalu bagaimana kedudukannya atau kedudukan homiletika dalam liturgi atau tata ibadah kita? Memang tentu saja saya mau katakan bahwa kenapa selain kalian nanti mengontrak mata kuliah homiletika, nanti kalian akan mengontrak mata kuliah liturgika. Kenapa? Karena memang kalau kita harus mau jujur, sebetulnya homiletika atau khotbah itu ada dalam unsur-unsur tata ibadah atau liturgi yang dikembangkan oleh gereja. Sebut saja gereja kita, gereja mainstream misalnya, yang ada tentu kita mempunyai liturgi yang tertata, teratur dengan baik, dengan tertib, dan secara tertulis kita tuangkan, kita buat, dan kita terapkan. Di dalam tata ibadah itu juga ada unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan, dan mempunyai hubungan yang sama sekali terkait ya, terkait satu dengan yang lainnya. Karena itu termasuk salah satu unsur itu adalah unsur khotbah. Nah, karena itu homiletika masuk
dalam unsur liturgika itu sendiri. Unsur liturgi atau tata ibadah yang kita lakukan pada saat kita melayani, pada saat kita memimpin peribadatan di gereja kita masing-masing. Baik saudara, kita lanjut lagi lebih jauh. Saya mau katakan di sini sebetulnya kalau disebut sebagai apa? Kalau kita bisa mendefinisikan atau mengistilahkan homiletika itu sebagai ilmu berkhotbah, maka dengan demikian kita fokus pada pengertian bahwa homiletika itu adalah ilmu berkhotbah atau khotbah itu sendiri. Karena itu kalau ini sebuah atau pemahaman kita, maka dengan demikian kita akan bicara tentang khotbah di sini. Kita akan bicara tentang khotbah di sini. Karena memang pada saat kita mau menerapkan tentang homiletika itu di jemaat kita masing-masing, nanti kalian akan rasakan ketika kalian praktek di kemudian hari, misalnya praktek lead home, jemaat tidak kurang mengenal tentang istilah homiletika, tapi justru jemaat mengenal itu dengan istilah khotbah gitu. Nah, karena itu saya memberi pemahaman sebelum kita lanjut dari gambar yang sudah slide yang sudah kalian lihat ini. Khotbah sebenarnya berfungsi mengubah jalan. Ya. Khotbah itu sangat berfungsi ya untuk mengubah jalan. Nah, dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Ya, ini dalam kitab Ibrani. Firman Allah itu hot. Jadi kita mau mengabarkan firman Allah itu dengan cara berhomiletik atau berkhotbah. Nah, maka dengan demikian jelas dalam Ibrani 4 ayat 12 ini dikatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Kenapa? Kenapa firman Ibrani pasal 4 ayat 12 ini katakan lebih tajam daripada pedang bermata dua? Karena itu pedang bermata dua saudara pasti tahu ya. Baik di bagian depannya, di bagian belakangnya itu punya mata yang sangat tajam dan karena itu ketika pedang itu dihempaskan ke depan untuk memotong rumput, maka dengan demikian pedang itu juga dapat dihempas ke belakang untuk memotong rumput yang ada di belakang. Nah, seorang pengkhotbah yang baik, dia harus paham bahwa firman Allah yang ia hempas ke depan kepada anggota jemaat, dan dalam waktu tertentu firman Allah itu juga akan terhempas ke belakang. Dan tajamnya sama. Dan karena itu firman Allah itu bukan hanya bagi anggota jemaat yang kita khotbahkan, tetapi juga berlaku bagi seorang pengkhotbah itu sendiri. Nah, seperti itu kira-kira makna dari Ibrani pasal 4 ayat 12 tadi. Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi firman Allah itu tidak akan sia-sia gitu. Firman Allah ketika itu disampaikan ya sudah keluar dari mulut ya, yang kita sampaikan ya, dan itu sama dengan yang sudah keluar dari mulut Tuhan, dan itu tidak akan sia-sia dan itu berfaedah, dia akan berhasil, dia akan menghempas kita, dia akan mengubah kita, dia akan memberkati kita. Jadi kegunaan atau fungsi kehadiran homiletika dalam pelayanan gereja, terutama dalam pelayanan khotbah gereja oleh para hamba-hamba Tuhan, oleh para pengkhotbah itu sangat-sangat bermanfaat sekali ya, dan akan menjadi nadi dari pelayanan gereja itu sendiri. Mengapa kebanyakan khotbah dirasakan membosankan
menciptakan rasa ngantuk, lalu tidak berdampak. Mari kita lihat, ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan. Khotbah yang saya maksudkan tadi tidak berdampak, khotbahnya kering, khotbahnya membuat orang ngantuk, karena khotbah tidak berpengaruh. Khotbahnya tidak berpengaruh. Ya. Khotbahnya tidak gini ya, dalam sebuah ibadah kalau khotbahnya tidak berpengaruh, ya, orang khotbah belum lagi si pengkhotbahnya dia cuma baca kayak baca undang-undang gitu. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Orang pendengar saja anggota jemaat ya sudah. Ya cukup datang dengar diam derma pulang gitu. Pendengarkan ya itu yang pertama. Khotbahnya tidak berpengaruh bagi pendengar atau bagi anggota jemaat. Lalu yang kedua, pendengar ini mengeraskan hati mereka, ya. Pendengar ya cuek saja, ya. Dengar ya boleh dengar, tapi percaya tidak, ya. Dia melakukannya tidak. Yang penting ibadah itu dia hadir dalam ibadah, dan pendeta tahu bahwa dia hadir dalam ibadah. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Hal yang ketiga adalah ternyata kemungkinannya ada masalah dalam khotbah-khotbah kita masa kini. Mungkin ada masalah di situ kenapa tidak berpengaruh dan orang jemaat mengeraskan hati. Berarti kemungkinan ada masalah di situ. Nah, masalah apa itu dalam khotbah? Nah, sehingga itu saudara kita akan melihat masalah apa yang sebenarnya ada pada khotbah-khotbah kita yang pada akhirnya membuat bahwa ketika kita mau menyampaikan khotbah kurang menarik begitu, dan justru orang tidak terlalu nyaman atau tidak terlalu suka untuk mendengarkan khotbah yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan ada kurang lebih 5 problem khotbah masa kini atau 5 masalah khotbah masa kini. Pertama, ya, kita melihat pertama bahwa berhubungan dengan Holy Spirit. Tentu kalian tahu apa itu Holy Spirit. Roh, itu Roh Kudus. Ya, berhubungan dengan Roh Kudus. Apakah khotbah itu berdasarkan Roh Kudus atau tidak? Lalu yang kedua berhubungan dengan konten atau isi. Lalu seperti apa isi khotbah itu? Dan yang berikutnya adalah berhubungan dengan aplikasi pengenaan dari penyampaian atau penerapan khotbah yang kita lakukan. Yang keempat berhubungan dengan delivery, ya, atau pengiriman. Apakah khotbah kita memang benar-benar sampai kepada tujuan yang kita khotbahkan itu sendiri? Yang kelima adalah berhubungan dengan pressure, ya. Kita seorang pengkhotbah itu sendiri, ya. Karena itu saudara yang kekasih atau mahasiswa sekalian, kita akan masuk pada bagian yang pertama ini, itu berhubungan dengan Holy Spirit, yaitu Roh Kudus. Ya. Di tengah fasilitas yang berlimpah, pada akhirnya khotbah itu tidak menarik, ya. Khotbah itu tidak relevan, dan tentunya kalau khotbahnya tidak relevan, maka dengan demikian khotbahnya juga tidak ada kuasa. Karena ingat bahwa seorang pengkhotbah yang baik dia harus mempunyai kuasa, bukan kuasanya dia, tetapi bagaimana dia setelah mendapatkan kuasa Tuhan atau Holy Spirit, kuasa Roh Kudus, lalu berkuasa baginya dan dia memberitakan, menyampaikan khotbahnya dengan kuasa Tuhan, dan pada akhirnya khotbah itu benar-benar diterima. Persoalannya adalah berhubungan dengan itu. Lalu yang kedua, justru khotbah itu menjadi profesi. Khotbah hanya menjadi sebuah profesi. Khotbah juga hanya menjadi tugas rutin. Sudah, yang penting kita sudah khotbah. Khotbah juga sudah menjadi pertunjukan akademis. Sudah. Khotbah kalau khotbah menjadi pertunjukan akademis, di sini khotbah
ditafsir dengan gaya hermeneutik kelas tinggi, dengan bahasa-bahasa khotbahnya dengan kata-kata yang serba canggih, ya serba modern, ya kata-kata baru dan tidak mempertimbangkan konteks pendengar jemaat, maka sudah seperti itu. Akhirnya jadi khotbah akademis. Khotbahnya sudah gaya entertainment gitu toh, kayak artis gitu. Jadi ya sudah, hanya semacam apa ya, khotbah itu berlaku hanya semacam pemenuhan kewajiban, pemenuhan kewajiban. Uh, Lalu yang berikut adalah khotbah itu tidak ada sense of supernatural. Jadi tidak ada kuasa, ya, tidak ada penggalian kuasa, kuasa Tuhan yang benar-benar. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa sehingga para pendengar itu, kota Jumat itu tidak merasakan apa-apa karena memang benar-benar khotbahnya tidak punya kuasa. Yang kedua berhubungan dengan konten, berhubungan dengan isi. eh, Ini pentingnya berhubungan dengan isi, tafsirannya, hermeneutiknya, gitu ya. Eh, Beritanya bukan berasal dari amanat teks Alkitab. Jadi mungkin beritanya lebih banyak dia menceritakan tentang apa ya, kesaksian atau pengalaman hidup. Ya, paling banyak dia menceritakan itu, bukan dia menceritakan tentang amanat dari teks Alkitab itu sendiri. Lalu yang kedua, tidak akurat dalam menemukan amanat teks Alkitab. Mungkin dia punya amanat teks Alkitab tetapi ya tidak spesifik, tidak akurat, ya, tidak sesuai dengan isi yang sesungguhnya begitu. Jadi tidak sesuai dengan konten yang sesungguhnya. Yang berikut adalah tidak mempunyai pemikiran teologi yang solid. Khotbahnya mengambang, ya, teologinya amburadul, teorinya terganggu begitu. Teologinya selalu dipengaruhi oleh berbagai macam konsep-konsep teologi. Dan itu hati-hati kalau kita berkhotbah lalu kita punya konsep-konsep teologi yang tidak solid. Artinya kita tetap pada prinsip teologi kita dengan latar belakang gereja kita masing-masing begitu. Jangan engkau pada teologi gereja mainstream misalnya, tapi engkau coba-coba untuk memasukkan teologi baru yang tidak berdasarkan doktrin dari gereja itu sendiri, pasti itu bermasalah ketika engkau berkhotbah. Hal yang berikut adalah application. Berhubungan dengan aplikasi, maka kemungkinan khotbahnya tidak sesuai dengan amanat teks. Amanat teks ini perlu, tadi di konten itu amanat teks itu perlu, khotbahnya tidak aplikatif. Orang selalu katakan khotbahnya tidak aplikatif, tidak kena pada sasaran. Pendengarnya merasa bahwa khotbah ini tidak salah sasaran gitu. Salah sasaran gitu. Tidak relevan dengan pendengar, itu tadi saya bilang salah sasaran itu tidak relevan dengan pendengar, tidak cocok. Khotbahnya tentang khotbah orang meninggal, tapi ya khotbah tentang hari ulang tahun misalnya. Jadi dia tidak memperhatikan konteks dia berkhotbah seperti apa, dalam kondisi apa, di mana, bagaimana dia berkhotbah seperti itu. Mungkin syarat dengan pesan moral. Khotbah kalau syarat dengan pesan moral ya sama saja dengan nasihat. Karena dalam khotbah itu sebetulnya um, kita bisa membedakan mana khotbah, mana pesan moral gitu ya. Pesan moral itu bisa kita temukan di pesta-pesta kawin, misalnya ada pesta kawin atau acara ulang tahun atau sambutan-sambutan dari pemerintah, kita selalu mendengarkan yang disebut dengan pesan moral. Tetapi khotbah yang aplikatif sebenarnya khotbah yang tidak berhubungan dengan pesan moral tadi. Jadi masalah dalam sebuah khotbah itu kalau isinya hanya berisi pesan moral. Lalu tidak persuasif. Khotbahnya monoton gitu, tidak persuasif dan khotbahnya ya sudah itu tadi saya katakan di awal bahwa yang penting dia sudah mengerjakan pekerjaan khotbahnya, jadi semacam profesi saja. Berhubungan dengan pengiriman, ya, berhubungan dengan penyampaian atau pengiriman dari khotbah itu sendiri. Ya. Khotbahnya, ya, isi dari khotbah itu buat
gitu ya. Tapi penyampaiannya lemah. Jadi kontennya berisi, misalnya kontennya itu mapan ketika dia menyusun hermeneutik, mungkin karena dia hebat di bidang hermeneutik, eksegese, maka dengan demikian penyusunan dari amanat teksnya itu sangat hebat, tetapi penyampaiannya lemah. Gitu. Itu juga menjadi masalah dalam penyampaian khotbah atau pengiriman khotbah itu sendiri. Lalu sebaliknya, penyampaiannya hebat, penyampaiannya kuat karena dia mungkin punya talenta untuk dengan talenta untuk berkata-kata, tetapi isinya lemah, khotbahnya dangkal begitu. Penyampaiannya berapi-api luar biasa ya, menggemah ketika mendengarkan dia berkhotbah, tetapi materi ya konten yang ia sampaikan itu sangat dangkal ya, sangat kurang dan teologinya kurang, sehingga itu juga jadi masalah dalam pengiriman khotbahnya kepada anggota jemaat, itu juga jadi masalah. Nah, berhubungan dengan pengkhotbahnya, uh, integritas pengkhotbah berimbas pada kuasa khotbah itu sendiri. Ingat, ya, seorang pengkhotbah harus punya integritas yang terukur, punya integritas yang baik, sehingga proses pelaksanaan khotbah yang ia kerjakan, yang ia sampaikan, yang ia lakukan itu benar-benar punya imbas yang sangat baik. Dia punya integritas yang baik, tentu khotbahnya juga sangat baik. Artinya apa yang ia sampaikan benar-benar jujur, apa yang disampaikan benar-benar sesuai, dan khotbahnya tidak bersifat karena ada sebuah kepentingan, gitu, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan, artinya kepentingan pribadi yang sebenarnya menjadi unek-unek lalu dia sampaikan. Nah, itu jadi masalah dalam penyampaian khotbah. Hormat jemaat yang semakin berkurang pada pengkhotbah. Nah, ini lagi penting. Kadangkala hati-hati. Sekarang ini kita jemaat melayani jemaat itu banyak memilih pengkhotbah. Apalagi kalau memang ibadahnya diumumkan untuk pengkhotbah minggu depan, jadi kadimnya si pendeta ini atau gembala ini. Nah, anggota jemaat itu bisa saja mereka menilai pengkhotbah itu dan mereka memilih gitu, memilih pengkhotbah. Oh, pengkhotbah ini ya kurang baik. Nah, sehingga pada akhirnya jemaat itu kurang lagi memperhatikan bukan bukan mendengarkan, termotivasi untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan, tetapi berhubungan dengan pribadi dari pengkhotbah itu juga mempengaruhi pelaksanaan khotbah itu sendiri, gitu. Nah, seperti saya katakan tadi, kita komit pada kalimat atau pemahaman ini, yaitu khotbah yang mengubah jalan hidup. Jadi sebenarnya khotbah itu mengubah jalan hidup kita. Jadi dari khotbah banyak orang bertobat dong, gitu kan? Setelah mendengar khotbah ada orang yang mungkin dia mengalami suatu kehidupan yang sangat berat masalahnya, pergumulan, tapi setelah dia mendengar khotbah dari pendeta atau dari gembala, maka dia merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang baru yang membuat dia mendapatkan jalan hidup. Mungkin dia sudah buntu hidupnya, tapi karena dia dengar khotbah yang baik, khotbah yang mengubah, pada akhirnya dia mendapatkan jalan hidup. Jadi khotbah ini punya peranan yang sangat luar biasa. Sehingga saya katakan di awal tadi bahwa khotbah itu juga nadi dari pelayanan gereja. Nah, ya saudara-saudara yang kekasih, mari kita perhatikan baik seperti yang saya sudah kemukakan berhubungan dengan masalah khotbah itu tadi, bahwa sebenarnya ternyata khotbah itu mempunyai peranan yang sangat luar biasa dalam pelayanan gereja. Karena itu bagi mata kuliah ini sangat dibutuhkan bagi kalian untuk bagaimana nanti kalian harus belajar. Walaupun kita sedang daring online ya, tidak mengubah, bukan berarti bahwa daring online ini tidak akan membedakan kualitas dari kuliah atau hasil belajar kalian, seperti kuliah sebagaimana biasanya datang ke kampus, tidak. Tetapi sebetulnya kualitas yang dicapai dari mata kuliah ini sama dengan kualitas yang
eh, ada pada saat ketika kalian kuliah tatap muka datang di kampus. Karena itu eh, yang sangat diharapkan adalah keseriusan kalian untuk lebih menarik lagi ya mengikuti materi per materi yang tersampaikan dalam mata kuliah ini, baik daring online, tatap muka dengan saya melalui Zoom, ataupun ketika kalian akan nonton video ini. Ya, karena itu saudara jangan sia-siakan apa yang sudah kita dapat. Demikianlah yang perlu kami sampaikan dalam pembahasan kita di pertemuan bagian pertama ini. Semoga ini akan bermanfaat bagi saudara-saudara dan pastikan bahwa video yang berikutnya juga sangat menarik dan akan menjadi materi pembelajaran dari kita, ya, pelajaran kita untuk mensiasati kondisi kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 di saat ini. Terima kasih dan kiranya kalian juga belajar terus dan terus memperhatikan apa yang sudah saya kemukakan dalam materi pertama di saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.